Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk dapat melanjutkan materi pembelajaran kita masih di tema 6. Namun kali ini kita akan masuk ke subtema yang baru, yaitu subtema 4 mengenai penghematan energi dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak ibu, pada subtema 1, 2, dan 3 kita sudah mempelajari apa saja itu sumber energi, bagaimana perubahan-perubahan energi dan energi alternatif. Nah, anak ibu, pada pembahasan kali ini kita akan fokus ke bagaimana penghematan energi tersebut. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, seperti biasa, kita awali kegiatan kita dengan berdoa kepada Allah. Supaya apa, nak? Supaya Allah berikan kemudahan, Allah berikan kita kelancaran, Allah berikan ilmu pengetahuan dari pembelajaran yang akan kita lalui ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini? Nah, diharapkan setelah anak ibu menyimak apa yang ibu sampaikan di dalam video ini mengenai penjelasan-penjelasan materi yang diberikan, anak ibu mampu menuliskan kembali informasi mengenai energi alternatif. Artinya anak ibu bisa menulis kembali apa yang diinformasikan di dalam teks ataupun gambar yang ada di dalam materi kita kali ini. Anak ibu silakan buka buku tema 6-nya di subtema 4 mengenai penghematan energi yang ada di halaman 151. Nah, menghemat energi. Anak ibu sudah mengetahui bahwa kesediaan energi semakin berkurang. Penggunaan energi alternatif itu perlu dipikirkan. Energi alternatif untuk menjaga kesediaan energi. Kalian harus ikut menjaga kesediaan energi tersebut. Caranya dengan menghemat penggunaan energi. Dan ada beberapa cara untuk menghemat energi ya, nak. Cara tersebut dapat anak ibu lakukan misalnya menggunakan air dan listrik secukupnya, berjalan kaki ataupun naik sepeda untuk pergi ke sekolah, menggunakan kendaraan umum juga merupakan cara hemat energi. Nah, mari kita pelajari bersama cara menghemat energi untuk menjaga kesediaannya dan juga menjaga lingkungan agar lingkungan tetap sehat. Nah, kemarin ibu sudah berikan latihan mengenai apa contoh atau langkah yang bisa anak ibu lakukan dalam menghemat energi di rumah. Di antara anak ibu bahkan hampir semuanya itu sudah memahami apa saja yang bisa dilakukan dalam menghemat energi. Masya Allah, bagus ya nak ya. Nah, langkah kecil yang kita lakukan dalam menghemat energi itu dapat berakibat besar atau dapat bermanfaat yang sangat besar bagi lingkungan kita. Dan kita sudah tahu, kita sudah pelajari ternyata energi itu dapat habis. Jadi sekarang ini kita lagi berusaha mencari energi alternatif atau mengembangkan energi alternatif untuk dapat memperoleh energi yang terbarukan dari sumber-sumber energi yang tidak terbatas seperti matahari, air, angin, dan yang lainnya. Untuk itu, anak ibu, bagi kita yang belum bisa menemukan atau menciptakan bahkan membuat energi alternatif tadi, kita harus menggunakan energi dengan hemat. Walaupun kita memiliki uang untuk bisa membayarnya. Tapi tujuan kita adalah menyayangi lingkungan. Gunakan AC seperlunya. Gunakan kipas angin seperlunya. Kemudian jika tidak digunakan, silahkan dimatikan. Lalu anak ibu juga bisa berjalan ke sekolah dengan jalan kaki ataupun bersepeda. Kalau rumahnya dekat, tidak perlu diantar dengan kendaraan bermotor seperti motor ataupun mobil. Karena itu dapat melakukan tindakan pemborosan ya nak ya, sebenarnya ya, pemborosan energi, kemudian pemborosan waktu, bahkan lebih macet ya. Lalu masih banyak lagi polusi-polusi udara yang dihasilkan dari asap-asap kendaraan bermotor. Jadi
kita harus memulai langkah hemat energi dari diri kita sendiri. Nah, baiklah anak ibu, kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Nah, pada pembelajaran yang pertama ini sebenarnya anak ibu disuruh mendiskusikan informasi dari teks tentang penghematan energi. Nah, setelah anak ibu membaca teks ini, anak ibu harus mendiskusikan informasi yang dibaca dari teks ini dengan orang tua ya, karena sekarang kita pembelajarannya daring. Nah, pokok-pokok informasi yang dapat kita temukan dengan membaca cermat, kemudian mendiskusikannya. Dengan berdiskusi, anak ibu dapat bertukar pikiran dari hasil bacaan dengan orang tua. Kemudian, informasi yang diperoleh itu dapat semakin banyak. Nah, mari kita baca teksnya ya nak, di halaman 152. Sudah dibuka semuanya? Menghemat penggunaan listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari, Dayu dan keluarga menyiram tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan di sekitarnya. Pepohonan juga membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang udara dibuat Dayu banyak. Jendela dan lubang udara itu berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi hari dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan menjadi sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin udara atau pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Nah, ini dia nak ya. Salah satu langkah yang dilakukan oleh keluarga Dayu dalam menghemat penggunaan listrik. Kalau kita menghemat listrik, artinya kita menghemat energi. Caranya gimana? Salah satunya tadi yang dicontohkan oleh keluarga Dayu. Dia tidak menyalakan lampu ketika pagi dan siang hari. Karena pagi dan siang hari jendelanya dibuka semua. Sehingga cahaya matahari itu bisa menjadi penerang alami di rumahnya Dayu. Ini juga bisa anak ibu terapkan di rumah. Tidak perlu menghidupkan lampu kalau ruangan itu terang. Dan ketika anak ibu membuka jendela, tentu ada sirkulasi udara yang berganti. Dan udara di ruangan menjadi dingin. Sehingga tidak diperlukan lagi pendingin ruangan atau AC ataupun kipas. Sehingga penggunaan listrik di rumah menjadi lebih sedikit. Dan pasti biaya pembayaran listrik di rumah semakin murah. Ya nak ya. Nah, ini perlu dicontoh ya dalam penghematan energi yang dilakukan oleh keluarganya Dayu. Begitu juga dengan menanam pohon ya nak ya. Menanam pohon itu membuat lingkungan di sekitar rumah kita memiliki udara yang sejuk sehingga rumah kita tidak panas. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembelajaran yang kedua. Nah, di sini sebenarnya anak ibu harus bisa menyusun cerita dari kata kunci. Setelah mendapatkan informasi dari teks pembelajaran yang sebelumnya, nah anak ibu dapat menyusun dengan kalimat-kalimat sendiri. Untuk dapat menyusun cerita, anak ibu perlu mengidentifikasi terlebih dahulu atau mencari terlebih dahulu kata-kata kunci yang terkandung dalam teks yang dibaca. Atau kata kunci ini maksudnya kata-kata yang baru, yang ada yang berkaitan dengan tema-tema dari penghematan energi ya nak. Seperti ibu pernah bicarakan sebelumnya bahwa kata-kata ini yang baru ini bisa anak ibu cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI untuk memperoleh artinya. Supaya anak ibu tidak kebingungan dalam memahami teksnya. Lalu setelah anak ibu menemukan kata-kata baru tadi,
Nah, susunlah cerita dengan kalimat yang efektif dan kata-kata baku supaya ceritanya dapat dipahami oleh yang membaca nantinya. Nah, coba sebelumnya kita baca dulu, amati dulu ya di pembelajaran kedua halaman 161. Hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila. Contoh butir pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Apa pendapatmu tentang perilaku anak yang ada pada gambar tersebut? Itu siapa? Bukan Edo ya, Nak? Wah, itu dia melakukan pemborosan ya, Nak. Dihidupkan semuanya dan dia tidak menonton. Dihidupkannya lampu dua, lampu meja sama lampu gantung. Kemudian dihidupkannya radio, dihidupkannya TV, tapi dia tidak menonton keduanya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk pemborosan. Kemudian keran airnya dibuka sebanyak-banyaknya. Dia tidak dipakai tapi airnya terus mengalir. Artinya ini melakukan pemborosan ya, Nak? Dan perilaku anak pada gambar tersebut tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Dan Tuhan juga memperintahkan manusia agar tidak melakukan pemborosan. Seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Selain itu, juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Padahal alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup. Ya, anak ibu kita ketahui ya, Nak, bahwa sikap boros adalah merupakan sikapnya setan ya, Nak ya. Dia suka mubazir. Di dalam agama Islam tidak mencontohkan hal seperti itu. Kita gunakan seperlunya, tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, kalau udah berlebihan itu berarti mirip sama perilakunya setan. Nah, oleh karena itu sebenarnya di dalam agama kita kalau kita terapkan itu sudah bisa melaksanakan penghematan energi dengan baik. Paham ya, Nak ya? Nah, anak ibu bisa juga cari apa arti kata hemat dari pembelajaran kita mengenai penghematan energi. Hemat itu apa artinya? Hemat itu artinya menggunakan seperlunya. Kemudian apa itu energi? Apa itu pemborosan? Apa itu lingkungan, kewajiban, listrik, dan energi alternatif? Semakin anak ibu memahami kata-kata yang ada pada tema kita, maka anak ibu makin mengerti teks yang ada pada setiap subtema yang kita pelajari. Nah, berikutnya kita masuk ke pembelajaran yang keempat ya. Nah, pada pembelajaran yang ketiga itu tidak ada teks yang harus dibaca ya, Nak ya. Namun pada pembelajaran ketiga anak ibu dapat menemukan informasi dari gambar tentang penghematan energi. Informasi tersebut dapat digali dengan mengajukan penggunaan kata tanya, misalnya yang pernah kita pelajari ya, Nak, yang sudah pernah kita pelajari. Apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana. Itu semua kata tanya yang akan memberikan informasi dari teks yang ada atau dari gambar yang ada. Nah, untuk lebih memahami informasi yang terdapat dalam gambar, anak ibu perlu mengamati gambar itu dengan seksama agar informasi yang diperoleh itu tidak salah. Nah, paham anak ibu? Lalu anak ibu pula dapat mencatat informasi-informasi yang terdapat pada latar belakang dari gambar dengan memperhatikan secara detail atau memperhatikan secara rinci setiap bagian gambar supaya memperoleh informasi yang utuh. Nah, kali ini pada pembelajaran yang keempat, anak ibu bisa buka di halaman 176. Ayo membaca. Nah, di sini anak ibu harus bisa menulis informasi dari teks tentang menghemat energi. Pada pembelajaran sebelumnya, anak ibu telah mengetahui pentingnya menghemat energi dan cara menghemat energi. Nah, anak ibu juga dapat menuliskan informasi terlebih dahulu dengan menandai ataupun mencatat informasi-informasi penting dalam teks yang akan kita baca. Lalu, informasi penting tersebut disusun di dalam bentuk kalimat sehingga menjadi paragraf yang padu padan. Nah, setiap paragraf itu terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, mari kita baca teks di halaman 176.
Ayo membaca. Setiap hari Udin dan Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Bersepeda ataupun berjalan kaki bersama merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak. Karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, maka semakin banyak pula penghematan bahan bakar minyak. Nah, apa saja coba anak ibu kegiatan menghemat energi yang dibaca yang ada dalam teks tadi? Iya, pintar ya nak. Yang pertama berjalan kaki ataupun bersepeda dalam pergi ke sekolah. Kenapa itu bisa menghemat energi? Karena bersepeda dan berjalan kaki tidak memerlukan BBM atau tidak memerlukan bahan bakar untuk berangkat ke sekolah. Kemudian anak ibu juga bisa menggunakan transportasi umum. Cuman di kota kita ini transportasi umum untuk ke sekolah itu masih sulit ya nak ya. Untuk di kota-kota besar penggunaan transportasi umum ini sangat efisien atau sangat baik daripada menggunakan kendaraan pribadi. Karena dapat menimbulkan kemacetan ya. Dan juga dapat memperbanyak penggunaan bahan bakar. Kalau menggunakan kendaraan umum tentu kendaraan pribadi yang berjalan semakin sedikit. Artinya penggunaan bahan bakar minyak semakin sedikit. Nah, energi apa yang diceritakan dalam teks itu nak? Energi bahan bakar minyak atau BBM. Nah, mengapa kita perlu menghemat energi? Karena energi tadi akan punah dan ketersediaannya itu terbatas, tidak banyak. Oleh karena itu, anak ibu harus gunakan sebaik mungkin dan digunakan dengan bijak. Itu alasan mengapa kita harus menghemat energi ya nak. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke pembelajaran yang kelima ya. Silakan anak ibu buka di halaman 183. Nah, di sini anak ibu menulis laporan kegiatan. Menulis laporan itu dapat dimulai dengan menggunakan pertanyaan. Jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan informasi yang dilaporkan. Seperti halnya yang sebelumnya, pertanyaan yang kita ajukan pada suatu gambar itu membuat kita mengetahui jawabannya. Sebagai contoh ya, anak ibu lihat. Gambar yang ada pada nomor 1. Apa yang dilakukan anak pada gambar nomor 1? Ibu gunakan kata tanya apa? Apa yang dilakukannya? Dia mematikan lampu. Lalu siapa yang mematikan lampu? Anak laki-laki. Di mana dia mematikan lampu atau di mana dia menghemat energi tadi? Di rumahnya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang menghasilkan jawaban dan mendapatkan informasi dari gambar. Nah, kalau anak ibu sudah dapatkan informasi, anak ibu bisa tulis dengan kalimat pasif. Nah, kalimat pasif itu ditandai dengan adanya kata kerja pasif. Contohnya, kata ditutup. Ditutup itu kata pasif dari mencari. Berarti kalau memakai, itu kata pasifnya dipakai. Contohnya gambar nomor 2 ya, si Udin itu nak ya. Keran air dimatikan Udin. Nah, paham ya nak ya? Paham ya mudah-mudahan anak ibu. Nah, dari teks ini, dari gambar ini anak ibu bisa menggali informasi-informasi yang berkaitan dengan proses penghematan energi atau kegiatan penghematan energi. Kita masuk ke pembelajaran yang terakhir di pembelajaran yang ke-6 ya. Nah, di sini kita akan menuliskan informasi dari gambar menjadi cerita yang berseri. Cerita berseri itu cerita yang berurut ya, nah maksudnya ya. Ada urutan dari ceritanya berdasarkan gambar.
Informasi dapat kita peroleh melalui banyak pengamatan pada gambar. Gambar-gambar yang berseri itu berisi urutan peristiwa yang membentuk sebuah cerita. Nah, anak ibu bisa lihat di pembelajaran ke-6 di halaman 189 itu ada 6 buah gambar yang sebenarnya gambar ini berseri. Maksudnya berseri itu berurut gambarnya. Tapi dia belum berurut pada gambar ini. Oh ya, gambar ini ya nak ya, sudah berurut ya. Cuman anak ibu belum ada ceritanya. Di sini digunakan pemanfaatan air hujan ya. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar menunjukkan pemanfaatan air hujan. Air hujan yang digunakan untuk kegiatan lain termasuk menghemat air. Nah, buatlah cerita berdasarkan gambar berikut. Jadi, ini adalah gambar berseri berdasarkan urutan gambarnya ya nak ya, mengenai pemanfaatan air hujan. Nah, cara memperoleh informasi dari gambar berseri itu dapat dilakukan dengan mengamati setiap peristiwa dengan cermat. Lalu memperoleh informasi dalam gambar berseri juga dilakukan dengan mengamati peristiwa dengan cermat. Selain dari gambarnya, peristiwanya juga harus diamati latar belakang dari gambarnya. Seperti posisinya ini di mana? Di teras rumah, di dapur, di ruang tamu, di taman, atau di mana? Kemudian hal yang perlu diamati dari gambar seperti tokohnya. Tokoh itu orang-orang yang apa saja, orang-orang siapa saja yang ada dalam gambar. Kemudian kegiatan apa yang dilakukan, waktunya kapan, dan tempatnya di mana. Setelah mengamati gambar, anak ibu dapat menuliskan informasi dari setiap gambar hingga membentuk urutan ceritanya. Paham nak? Nah, oleh karena itu, untuk tugas hari ini, latihannya adalah silahkan anak ibu buat judul menarik dan tuliskan gambar tadi dalam urutan cerita gambar berseri, dan anak ibu boleh buat urutan ceritanya, boleh buat ceritanya sesuai dengan gambar yang anak ibu amati tadi ya. Ke-6 buah gambar itu diceritakan menjadi gambar yang saling bersambung atau gambar yang peristiwa-peristiwa yang saling bersambung dan masih bertemakan pemanfaatan air hujan. Tuliskan ceritanya ini di dalam buku tugas anak ibu dan buatkan judul yang menarik. Lalu anak ibu juga tuliskan ini ya nak ya, 5 hal yang dapat dipelajari dari gambar yang anak ibu jadikan cerita tadi. Paham ya? Tugas hari ini itu sebenarnya ada di halaman 190 buku temanya ya, berdasarkan gambar yang ada di halaman 189 tadi ya nak ya. Berdasarkan gambar ini, silahkan anak ibu buatkan ceritanya dan berikan dia judul yang menarik, lalu buatkan ceritanya berdasarkan peristiwanya tadi. Gimana nak caranya? Amati gambarnya dengan seksama, amati siapa saja tokohnya, ceritanya di mana, kegiatannya apa, tempat dan waktunya di mana. Itu bisa memberikan informasi bagi anak ibu untuk membuat cerita yang menarik. Sudah paham ya nak ya mengenai pembelajaran kali ini? Ya, mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan Allah mengangkat segala kebodohan yang ada di dalam diri kita. Ibu ucapkan jazakumullahu khairan, barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.